orang susu nggak mau. Hmm? Oh. Rasanya lagi sendok itu es mulu cut, itu mulutnya saya teralih. Awas susunya nanti udah nggak ada lagi, nanti nggak tumpah terus lagi. Terus aja di sini, minum susunya jangan dikasih. Ya Pak. Ye. Siap. Go. Ye. Kopinya aja mana belum buat kopi. Dimatikan, tapi kaki tidak ke karetnya. Ye, matur nuwun Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Tentu dong. Sudah minum Herbastamin. Tapi ngomong-ngomong Herbastaminku gak terbau. Baunya NSTM. NSM? Oh good. Oke, cukup. Oke, pada malam hari ini saya akan sharing tentang bonus ya. Bonus bisnis NASA. Jadi bonus identik dengan penghasilan atau gaji atau income, dan tidak ada seorang pun yang mau bekerja tanpa hasil. Betul ya. Contohnya lebah saja, dia kalau tidak yakin ada madu, dia tidak akan hinggap di bunga itu. Jadi nggak ada satu makhluk pun yang kepingin kerja keras tanpa hasil, itu nggak ada. Semua orang kepingin mendapatkan hasil. Semua makhluk hidup butuh hasil. Dan untuk mendapatkan hasil atau penghasilan, orang rela bekerja keras, meninggalkan keluarga. Baik itu meninggalkan keluarganya dalam waktu sehari semalam, karena beberapa waktu yang lalu saya punya teman lama saya berkunjung. Itu dia kerja sebagai driver bis pariwisata, dan ketika dia membawa rombongan dari Jogja ke Bali itu 5 hari dia, 5 hari 4 malam ya, 5 hari 4 malam nggak ketemu keluarga. Hebat ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan. Jadi ada orang yang sanggup meninggalkan keluarganya dalam waktu sehari, sekali trip itu 5 hari 4 malam. Bahkan ada yang lebih, ada yang 3 bulan. Bagi mereka-mereka yang kerja di pertambangan, kerjanya di lepas pantai, itu mungkin liburnya 3 bulan sekali baru libur. Atau mungkin kerja di luar negeri. Nah ini dia, itu meninggalkan keluarga sesuai kontrak 2 tahun ya kan. Bahkan dirasa kalau 2 tahun bekerja di luar negeri itu kurang memuaskan, mereka bablaskan lagi, perpanjang kontrak 2 tahun lagi, kurang lagi, tambah kontrak lagi 2 tahun lagi, kurang lagi 2 tahun lagi, sampai kemudian tinggal di luar negeri selama 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Dan hebatnya itu semuanya adalah wajar, ya kan? Wajar. Mengatasnamakan bahwa mencari rezeki itu ya harus kerja. Ya, cari uang itu ya harus kerja. Dan kerjanya itu harus meninggalkan keluarga.
Ini tuh enggak apa-apa, itu umum, sah ya, sah karena yang mengiyakan banyak, yang melakukan itu banyak sekali. Enggak hanya puluhan, enggak cukup ratusan. Bahkan ada jutaan orang seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya akan cerita tentang penghasilan di bisnis NASA. Saya punya pengalaman ya, di mana ketika saya dulu pernah menjadi karyawan selama 4 bulan itu membuat saya kapok ya. Bulan pertama saya bekerja normal. Normal itu ya seperti umumnya orang kerja. Jadi mengerjakan sesuatu berdasarkan job description saya. Saya mengerjakan tugas-tugas saya. Gajinya berapa? Setengah UMR ya. Sudah, UMR itu singkatan dari U, upah, M, minimum, R, regional, U, upah. Yang namanya upah itu kecil. Upah itu ternyata kecil ya. Ya kalau bahasa Indonesianya itu upo. Ya, bahasa Jawanya itu upo. Kalau nasi ya, nasi itu ada sepiring, ada sebagol. Tapi kalau upo itu satu biji. Satu biji nasi ya, itu namanya upo. Ditulis UPA, upah. Karena lebih ya berguru pada Rhoma Irama, maka jadi upah. Nah, kalau Haji Rhoma Irama itu kan ngomong ani saja jadi ani, ya kan? Gaji jadi gaji. Ayu saja jadi ayuh. Maka kalau menggonggong ya ku. Bukan ku, enggak. Ku. Ada huruf H-nya. Jadi upah itu sedikit sekali. Upah itu memang sedikit sekali. Dan saya kerja pada waktu itu selama 1 bulan ya normal orang kerja 8 jam 1 hari. Kemudian karena saya bekerjanya normal, saya terima sesuai dengan kemampuan bos saya menggaji saya atau memberikan upah pada saya. Dan pekerjaan saya pun juga ya normal, hanya sibuk aja, sibuk selama 1 hari, diulang selama 6 hari dalam 1 minggu, dan diulang lagi dalam 4 minggu. Kemudian saya berpikir, seandainya saya bekerja lebih rajin, gaji saya naik atau tidak, upah saya naik enggak? Ya akhirnya saya berangkat paling pagi, pulang paling sore. Dan saya rajin. Bahkan nyapu itu pun yang seharusnya tidak saya lakukan, itu saya lakukan. Bantu teman, bantu pekerjaan teman itu saya lakukan, meskipun itu bukan pekerjaan saya. Dan setelah 1 bulan ternyata gaji saya tetap, atau upah saya tetap seperti kemarin. Dan saya merasa kurang. Karena ya lagi-lagi upah ya, kalau gaji mungkin cukup. Kalau mungkin bayaran mungkin cukup, tapi kalau upah itu enggak cukup. Sudah upah itu kecil, jumlahnya minim, keminimannya diakui secara regional coba. Sudah upah minim regional pula. Geli ya. Sudah upah minimum regional pula. Upah itu kecil, minim itu standar terendah yang masih diakui. Regional. Ya regional, kalau Indonesia itu regional terhitung kabupaten itu regional, ya kan? Kalau nasional, ya kalau regionalnya kabupaten, regionalnya apa? RW. Lah kalau regionalnya RW, ya RT. Makanya sudah upah minimum
habisnya hanya untuk urusan RT, hanya jajan antar RT aja udah habis, maksudnya begitu. Nah, saya membuat istilah UMR itu sedemikian kecilnya, sedemikian mengerikannya, sehingga otak saya kapok. Ingat ya materi saya beberapa waktu yang lalu, namanya otak manusia itu cara kerjanya hanya ada dua, mencari nikmat, menghindari sengsara. Maka UMR itu saya jadikan suatu kegiatan atau suatu istilah yang menurut saya itu mengerikan, sudah mengerikan, menyakitkan, menyengsarakan, sehingga otak saya menghindari sengsara. Nah, karena gaji saya nggak naik, saya berasumsi seandainya saya tambah nilai tambah saya tambahkan nilai tambah kerja saya dari kerja normal kemudian rajin. Nah, sekarang tak tambahi supel. Supel, menyenangkan, menjadi good team player. Semua teman saya sapa. Bahkan saya juga membuatkan kopi untuk mereka. Setelah saya lakukan selama 1 bulan, kira-kira penghasilan saya naik tidak? Tidak. Hanya ada tepukan di pundak saya. Mas Indu, kerjamu bagus. Kantornya jadi ramai, teman-teman semangat sekali kerjanya, dan ini ada peran dari Anda. Terima kasih. Bayangkan bulan pertama segitu, bulan kedua segitu, bulan ketiga segitu. Dan saya masih berasumsi, seandainya saya naikkan kinerja saya, mungkin bos saya itu akan memberikan tambahan penghasilan bagi saya. Maka saya kerjanya lebih hebat lagi. Berangkat pagi, ya paling pagi, pulang paling akhir, membantu teman, membuatkan kopi teman, menjadi good team player. Bahkan apa yang ada di kantor saya itu saya sedikit rombak, sehingga sangat menarik sekali. Begitu akhir bulan, berapa penghasilan saya? Apakah naik? Tidak. Hanya tepukan di pundak tambah 2. Yang tadinya plek gitu. Yang bulan kemarin plek, kerjamu bagus gitu ya. Hanya plek, kerjamu bagus. Yang ini tambah 2 tepukan. Plek, plek, plek. Wah, saya bangga sekali. Punya mitra, punya tim, punya karyawan seperti Anda, Mas. Saya bangga sekali. Tepukan di pundak. Nah, memang membanggakan ya. Yang namanya disanjung itu membanggakan. Tetapi sanjungan kepada saya itu nggak bisa cukup untuk nambah porsi nasi goreng. Nggak cukup untuk membiayai gaya hobi saya. Nah, bulan pertama segitu, bulan kedua segitu, bulan keempat segitu, bulan pertama segitu, bulan kedua segitu, bulan ketiga segitu, bulan keempat kok masih segitu? Oh, artinya saya bekerja di tempat yang salah. Saya mau kasih nilai tambah saya berapapun, karena tempatnya salah, ya salah. Ibaratnya ikan, saya tuh mau piara ikan lele kek, ikan tombro kek, ikan gabus kek, atau ikan patin, atau mungkin ikan gurameh. Tapi kalau wadahnya, tempat untuk budidayanya, ini hanya toples, maka ikan yang saya masukkan ke situ tidak bisa menjadi ikan yang dibudidayakan. Hasilnya berbeda dengan kalau dipiara di tempat lain, di tempat yang sesuai dengan optimal genetik dari ikan itu. Ikan-ikan saya hanya saya masukkan ke dalam toples. Maka apa jadinya? Ikan gabus, ikan toman yang saya masukkan ke dalam toples tadi,
itu nggak jadi kantoman. Jadinya apa? Ikan hias. Ikan nila yang saya masukkan ke situ ya hanya menjadi ikan hias. Ikan gurame yang saya masukkan ke situ bisa jadi hanya menjadi sepat. Atau sekedar berbentuk menyerupai gurame tapi besarnya kayak sepat. Kenapa? Karena nutrisinya yang diberikan hanya segitu. Maka kemudian saya memutuskan untuk hengkang. Mau saya kasih nilai tambah berapapun ya hanya segitu. Mau saya tambahkan nilai tambah berapapun di tempat itu, penghasilan saya ya segitu. Karena perusahaan itu atau tempat saya kerja itu nggak mungkin memberikan penghasilan ke saya kok melebihi dari semua kebutuhan saya, itu nggak mungkin. Karena yang paling senior di sana itu hanya digaji pada waktu itu ya, itu hanya 1.200.000. Itu yang paling senior yang sudah kerja di sana selama 10 tahun itu pada waktu itu di tahun 1998-an, tahun 98 itu gajinya masih 1.200.000. Padahal dia kerja di sana sudah 10 tahun, sejak 85. Ketemu saya di tempat kerja itu sudah beliau lebih dari 10 tahun pada waktu itu. Nah ini kalau saya tarik mundur, kalau seandainya saya kerja di situ 10 tahun, maka saya paling juga dapat penghasilan yang sama dengan teman saya senior tadi itu. Paling hanya dikasih 1.200.000. Sangat lucu ya. Kerja keras hari ini 10 tahun yang akan datang mentoknya hanya 1.200.000. Karena memang menyesuaikan UMR. Nah sekarang Bapak-Ibu sekalian, di bisnis NASA. Di bisnis NASA ini kita dikenalkan yang namanya bonus, bener kan? Bonus. Nah sekarang bonus di NASA itu kan ada banyak. Yang pertama rabat pengembangan. Rabat pengembangan ini sebetulnya adalah aktivitas kita dalam waktu 1 bulan. Kalau saya bisa menjual 1.000 menghasilkan 1.000 poin, saya menjual 1.000 poin, maka seluruh keuntungan atau laba ecerannya untuk saya pribadi. Jadi sebetulnya menjual 1.000 poin dalam waktu 1 bulan itu kita seperti tukang becak. Seluruh keuntungannya diambil oleh kita semua. Nggak ada toh tukang becak kok hasil genjotannya diberikan ke orang lain? Nggak ada. Tapi kalau di bisnis NASA misalkan dalam 1 bulan saya menjual 1.000 pasta gigi NASA misalkan. Dalam waktu 1 bulan saya menjual 1.000 pasta gigi NASA. Ternyata dalam 1 piece PGN atau pasta gigi NASA itu saya untung Rp5.000. Jika Rp5.000 kalikan 1.000, keuntungan saya adalah 5 juta. Artinya laba eceran itu adalah saya betul-betul menghargai diri saya sendiri. Nah, setelah saya kerja keras dalam waktu 1 bulan dan seluruh laba eceran itu menjadi milik saya, artinya saya sudah memberikan penghargaan pada diri saya. Di akhir bulan saya masih mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Berapa jumlahnya? Kalau 1.000 pasta gigi NASA, 1.000 pasta gigi NASA setara dengan 1.000 poin. 1.000 poin itu bobotnya kurang lebihnya 9%. Berarti saya dapat royalti berapa? Saya dikasih penghargaan dari PT NASA karena saya sudah berprestasi sebanyak 1.000 piece pasta gigi NASA, maka saya berhak mendapatkan 9% dari BV. Nah sekarang BV-nya berapa? 1 piece BV-nya 1.000. Poinnya berapa? 1.
1 kalikan 1000 berarti 1000 BV. 1 BV sama dengan 1000 rupiah. Berarti saya mendapatkan 9% dari 1 juta rupiah. Saya dapat berapa? Saya dapat sekitar 90.000. Di luar penghargaan untuk saya sendiri, saya masih dapat penghargaan dari PT NASA berupa 9% sebagai komisi di bulan itu. Maka saya dapat tambahan 90.000 rupiah. Dan saya pikir teman-teman saya banyak yang kepingin makmur juga. Mereka juga bisa menjual pasta gigi NASA. Dan akhirnya mereka saya ajak untuk sama-sama bekerja sama dengan saya, bekerja menjual produk NASA dan mengikuti pelatihan-pelatihannya. Dan mereka akhirnya juga bisa menjual. Mereka bisa menjual semua produk NASA. Nah, ternyata ketika kita sudah mengajarkan kepada orang lain untuk mendapatkan bisa menjual produk NASA dan mereka ketagihan menjual, dan setiap bulannya mereka dapat penghargaan dari PT NASA. Ternyata Bapak sekalian, kita juga mendapatkan penghargaan lebih tinggi lagi. Yang tadinya rabat pengembangan, sekarang menjadi rabat karir. Serem kan? Dapat rabat pengembangan, kemudian bertambah lagi. Ketika mereka mendapatkan rabat pengembangan, kita mendapatkan penghargaan dari PT NASA berupa rabat karir. Berapa jumlahnya? Oh, tidak besar. Jumlahnya hanya 3% dari yang mereka terima. Kalau mereka terima 90.000, kita dapat 3%-nya dari 90.000. Banyak apa sedikit? Oh, ternyata sedikit sekali. Tapi kalikan banyak. Kalinya itu banyak. Maka rabat pengembangannya masih dapat, ditambah dengan rabat karir. Wah, ini menarik. Dan begitu mereka juga berkembang. Yang diajari itu mendapatkan rabat pengembangan, yang ngajari dapat rabat karir, kita sendiri mendapatkan rabat, dihargai namanya rabat kepemimpinan. Pertanyaannya sekarang, rabat kepemimpinan gede apa gede banget? Menurut saya Bapak sekalian, gede banget. Bu, selama ini kita kan dapat rabat rabat pengembangan ya kan? Kemudian rabat karir dapat toh? Rabat kepemimpinan dapat? Dapat breakaway? Dapat kualifikasi? Yang paling gede yang mana? Nah, yang paling gede rabat kepemimpinan. Apa? Oke, nomor 9. Ya. Ternyata rabat paling gede di bisnis saya itu rabat kepemimpinan. Padahal memimpin orang itu gampang sekali, ya. Memimpin orang itu tidak sulit. Tekniknya gampang sekali. Untuk mendapatkan rabat kepemimpinan, kita itu hanya dituntut untuk jadi pengikut. Jadi pengikut yang menyenangkan. Jadi pengikut upline yang menyenangkan. Upline live komentar. Nah, upline membuat status berkomentar. Upline jadi pembicara hadir dan tepuk tangan. Upline promosi produk, wah kita promosi produk yang luar biasa. Nah, kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh upline. Maka kita sudah boleh mendapatkan rabat kepemimpinan. Simpel sekali kan? Pak Ardi kemana saya ngikut. Pak Ardi presentasi apa saya ngikut. Pak Ardi ngisi seminar di mana saya ngikut. Ngikut lama-lama bisa membawakan sendiri, lama-lama punya jam terbang sendiri. Lama-lama kita mendapatkan rabat kepemimpinan. Nah, sekarang Bapak sekalian, kenapa banyak orang itu tidak kaya ya?
Ayo, silakan jawab pertanyaan saya. Antara orang kaya dengan orang miskin jumlahnya lebih banyak mana? Orang kaya apa orang miskin? Padahal kaya itu baik, orang kaya itu baik. Tetapi kenapa lebih banyak orang miskin? Karena begini, orang kaya itu sibuk meningkatkan nilai tambah. Mereka sibuk meningkatkan nilai tambah. Dan meningkatkan faktor kali. Sementara kalau orang miskin selalu berasumsi, penghasilanku tambah dulu. Tuh. Penghasilannya nambah dulu. Tidak sibuk mencetak nilai tambah, memiliki nilai tambah, membangun nilai tambah, tetapi yang diharapkan adalah penghasilannya tambah. Makanya mau ditambah berapapun kalau sikap mentalnya itu belum hebat, ya duitnya itu hanya ngalir saja, nggak bisa kaya. Karena begini, para leader di NASA itu yang kaya-kaya sekali. Itu pertama kali di awal-awal mereka jadi diamond itu bonusnya gede-gede. Gede sekali. Tapi begitu di puncak karir, bonus mereka nggak gede lagi. Tidak spektakuler lagi. Karena kalau di NASA itu bonus gede itu berada di peringkat bawah. Bonus gede-gede itu ada di bawah. Cuman kalau ke atas itu bonusnya nggak gede, cuman awet. Awet sekali. Contoh begini, ketika nanti Anda punya poin 50.000 poin, penghasilan Anda itu bisa sekitar 7 juta. Tapi ketika omset Anda nanti 500.000 poin, Anda bisa terima 25 juta. Tetapi begitu Anda nanti 1 juta poin, Anda nanti hanya terima berapa? 35 juta. Perbandingannya itu nggak banyak. Apalagi kalau nanti sudah di atas 10 juta poin, itu penghasilannya nggak banyak lagi. Hanya naiknya itu kecil-kecil sekali. Naiknya nggak sesignifikan ketika dari manajer ke diamond, enggak. Dari manajer ke diamond itu gede sekali. Tapi dari diamond ke EDD itu nggak gede, tambahannya sedikit. Dari EDD ke double diamond itu tambahnya sedikit, padahal omsetnya naik pesat, tapi naiknya sedikit-sedikit. Karena di puncak karir di NASA itu bonusnya nggak gede, yang gede itu jaringannya. Tetapi hebatnya apa? Dapatnya terus menerus. Contoh, yang bisa menjual laris di bisnis NASA, yang bisa menjual laris itu hanya peringkat apa coba? Bu, dulu Ibu ketika jualan di NASA yang sangat laris sekali, itu di peringkat apa? Bener toh? Isi saya bilang apa? Penjualan terbanyak kami itu di peringkat Pole Manager. Kalau Gold belum. Itu gede, udah gede ya. Gold Manager itu udah gede. Tapi Pole Manager itu besar sekali. Terus Silver Manager bisa, tapi cukup untuk hidup ya. Tuh, istri saya pun bilang, peringkat silver itu bisa untuk hidup. Hidup normal seperti pegawai negeri lah. Begitu Gold Manager, itu seperti orang yang punya penghasilan 6 jutaan lah. Tapi begitu Pole Manager, itu penghasilan harian tuh walah besar sekali. Saking besarnya, banyak peringkat Pole Manager itu tidak menyadari, bahkan mereka merasa bahwa aku dengan laba eceran aja sudah seneng, aku nggak nyari peringkat coba. Padahal larisnya seorang Pole Manager itu ada kurunnya. Contoh, saya tanya aja pada istri saya, Bu, dulu Pole Manager berapa lama? Dari Pole Manager ke Diamond 7 tahun. Saya itu dari Pole Manager ke Diamond itu butuh waktu 7 tahun.
Bukan lamanya butuhnya, tapi butuh relanya itu loh. Apa? Minta ditanya. Rosni 4, nah Rosni 4 tahun. Bayangkan, ketika Pop Manager, saya sama istri saya itu nggak, dulu sombong sekali kok. Kami nggak butuh diamond, kurang ajar nggak? Tidak perlu stokis. Nggak perlu stokis. Pokoknya ngopeni laba eceran saja sudah seneng ya kan. Ya untung pada waktu itu kami disadarkan ya. Kami itu disadarkan. Kami betul-betul disadarkan oleh suatu kondisi ya. Di mana pada waktu itu produk kristal nggak boleh dijual. Kenapa nggak boleh dijual? Karena masih perpanjangan izin edar. Hampir setahun kami tidak bisa menjual krisalik. Padahal pada waktu itu krisalik sedang laris-larisnya. Collab enggak itu? Kemudian ada produk yang indennya lama sekali itu. Zaima. Karena Zaima itu kami jual tinggi. Zaima itu kan kulaannya dulu kan sekitar 13.000. Itu kita jual 35 sampai 50.000. Karena bagus sekali. Dan sampai ada orang yang memaki-maki saya karena ini produknya kok nggak ada terus, sampai duitnya saya kembalikan. Itu kesombongan kami ketika kami itu Pop Manager, kemudian tersadarkan, oh iya ya, lawang produk NASA itu ada banyak kok, saya fokus hanya Crystal Egg. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, larisnya kita jualan. Ini saya pakai parameternya saya sendiri aja lah ya. Larisnya itu hanya dalam waktu 5 sampai 6 tahun. Ketika 5 sampai 6 tahun kita sudah tidak laris lagi. Sudah nggak laris lagi. Pasti ada kendala deh. Kendalanya itu kita sendiri bosen. Contohnya istri saya pernah bosen. Ya pernah bosen sekali dia itu. Karena kenapa? Karena setiap hari ada orang japri. Ada inbox, ada, kalau dulu kan BBM. Sampai anak saya itu kurus kering, nggak dikasih makan oleh istri saya, gara-gara setiap hari ada orang ngajak chatting. Bentar ya nak, ini masih ada yang nanya tentang produk ini. Padahal nanya udah kelaparan itu. Bu lapar, ya ntar ya. Maka ada guyonan saya itu begini. Seorang wanita kalau ngomong sebentar ya, itu cukup untuk menunaikan ibadah haji. Sebentarnya seorang wanita itu cukup untuk naik haji PP itu. Bahkan sebentar keduanya seorang wanita itu bisa kita gunakan bangun masjid itu. Kata sebentarnya wanita seperti itu. Lah, suatu saat istri saya itu jenuh. Iya ya, aku itu ikut NASA. Yang aku dapatkan kok malah capeknya. Capek menjawab macam-macam. Pada waktu itu kami sudah punya admin loh. Tapi ya lagi-lagi begini, kalau kita tuh pinter, kita punya admin, sepandai-pandainya admin, itu pasti kita sendiri ada rasa keengganan. Nek ora aku ora closing tuh. Itu kan mental orang miskin kan. Sampai tidak berani mendelegasikan ke karyawan sendiri. Sudah ada karyawan aja kita tetap aja ngurusui. Sudah laris, dapat duitnya banyak, merekrut karyawan saja untuk packing masih diurusi sendiri kok. Itu mental orang miskin itu. Akhirnya kami pada waktu itu punya karyawan, biar kami fokusnya ke membangun network. Kita membangun jaringan. Dan memang benar, saya membangun jaringan. Akhirnya dalam waktu 3 bulan itu saya begitu niat ya, itu saya kejar diamond. Nah begitu diamond, apa yang terjadi? Shoot, mendadak kemampuan penjualan kami tidak berdaya. Posting nggak laku-laku. Sampai dulu kami iklan ya, pakai fanpage kemudian diiklankan.
Anehnya, orang lain yang iklan itu laris peringkat silver, gold, pearl itu pada laris, kami iklan nggak laku. Malah pada hilang. Malah pada hilang. Malah pada hilang karena orang yang yang membantu kami untuk iklan itu ternyata juga distributor NASA juga. Pada waktu itu goblok saya itu begini, lawang dia aja jualan nggak becus kok nawari saya untuk mengiklankan. Logikanya kan dia jualan dulu, diiklankan sendiri, dia laris, baru kemudian saya ngikut. Lawang peringkatnya aja sama saya kalah, Kita iklan ke dia. malah saya nitip duit ke dia, kan kurang ajar tuh. Jadi ini saya kasih tahu Anda, kalau Anda jualannya sudah mulai laris, segeralah hinsap. Ingat, kelarisan Anda ada kurun waktunya. Yang namanya pelari, sehebat-hebatnya atlet lari, itu staminanya pasti akan habis. Sehebat-hebatnya ban motor, itu tetap akan gundul juga. Sehebat-hebatnya semangat kita, itu pasti akan down juga. Betul kan? Nah, saya akan jelaskan. Mulailah sekarang Anda mulai membangun jaringan. Itu di saat Anda sedang mulai jualan. Mulai jualan, mulai laku. Nah, ketika Anda mulai laku, Anda harus mulai merekrut orang. Nah, seperti ini saya pernah belajar langsung dengan ilmuwan NASA ya. Dengan ilmuwan NASA. Ilmuwan NASA namanya Pak Marno. Beliau itu pernah ngajari saya itu begini. Sindu, punya pohon mangga? Punya. Saya jawab aja. Silahkan kamu pakai Super NASA dan Power Nutrition, ditambahkan sedikit NPK. Mupuknya itu setiap bulan, Mas. Dipupuk sekarang, kemudian bulan depan dipupuk lagi. Bulan depannya dipupuk lagi. Bulan depannya dipupuk lagi. Bulan depannya dipupuk lagi. Sampai 1 tahun ya. Selama 1 tahun pohon manggamu dipupuk dengan pupuk NASA. Maka begini, bulan pertama akan menjadi buah di bulan ke-6. Bulan kedua, pemupukan bulan kedua akan menghasilkan buah di bulan ke-7. Pemupukan bulan ketiga akan berbuah di bulan ke-8. Sampai nanti pemupukan di bulan 12 akan menjadi buah di bulan ke-6. Sehingga kalau tahun ini setiap bulan tanaman manggamu dipupuk terus, tahun depan juga dipupuk terus, maka setiap bulan kamu akan punya pohon mangga yang ada yang mateng, ada yang mengkal atau kemampu, ada yang sudah gede, ada yang pentil, ada yang bunga. Dan setiap bulan kamu bisa panen. Beda dengan petani padi. Punya lahan 10 hektar ditanami semua, gua tanami semua. Panennya setelah 115 hari. Berarti dari olah lahan petani tadi nggak dapat penghasilan. Begitu olah tanam tidak dapat penghasilan. Begitu perawatan nggak dapat penghasilan. Begitu masa pemupukan nggak dapat penghasilan. Tetapi begitu panen mendadak punya penghasilan. Maka petani padi rata-rata miskin. Kenapa kok miskin? Karena dia terlalu investasi waktunya terlalu sering, terlalu banyak. Artinya terlalu banyak waktu yang tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan sama sekali. Jadi kalau dia kepengen dapat uang, dia harus nanam lagi. Coba sekarang kalau petani punya lahan 10 hektar. Dia bagi 12. 1/12 hektar
punya 12 hektar, 1 hektar ditanami sekarang, 1 hektar lagi tanami minggu depan, 1 hektar lagi tanami minggu depannya lagi. Nanti setiap bulan dia akan panen. Bulan apa akan panen. Bulan apa ini panen. Bulan apa ini panen. Bulan depan ini panen. Bulan depannya ini panen plus ini nanam. Terus begitu. Sehingga setiap bulan dia mendapatkan penghasilan. Nah, seangkatan saya dulu banyak distributor NASA yang menjualnya luar biasa. Dari menjual produk NASA keuntungannya spektakuler karena ya memang peringkat silver manager ya, silver gold pearl itu sedang di subio-subionya itu. Sedang hebat-hebatnya. Kalau pemain bola itu sedang ampuh-ampuhnya itu. Sedang peaknya. Tapi kalau nggak hati-hati, peringkatnya masih pearl, masa jayanya habis. Yang paling celaka adalah gaya hidupnya tidak bisa turun. Gaya hidupnya nggak bisa turun. Ingat ya, orang Indonesia itu kalau uangnya semakin banyak, itu tabungannya tidak makin banyak kok. Tapi jumlah orang yang ngincer untuk utang itu lebih banyak. Karena begini, peringkat gold, pearl ya, peringkat gold dan pearl itu mayoritas uangnya habis dipinjam teman atau saudara. Dan nggak ada yang kembali. Salahnya sendiri, setiap hari jualan hanya untuk terlihat kaya. Ya, cari uang banyak sekali hanya untuk berupaya terlihat kaya. Begitu sudah terlihat kaya, makanya pada diincar. Nah, maka anjuran saya ketika peringkat silver manager ini rekrutlah sebanyak-banyaknya sales. Ketika peringkat Anda gold manager, Anda ajarkan mereka teknik menjual yang sangat banyak sekali. Sehingga mereka menjadi gold manager yang sangat-sangat luar biasa. Dan Anda menjadi seorang pearl manager. Untuk membeli sesuatu gaya hidup Anda itu nanti di cancel di ketika Anda sudah menjadi diamond. Maka seorang diamond atau EDD yang makmur itu kalau memiliki frontline gold manager atau pearl manager. Coba, kalau Anda punya 9 gold manager atau Anda punya 6 pearl manager. Ingat ya, pearl manager ini sedang ganas-ganasnya omset ini. Tanya aja itu yang para pearl manager itu. Para gold dan pearl manager itu sedang ganas-ganasnya. Oleh Allah itu sedang dikasih rezeki, baru dikasih rezeki besar-besaran itu. Rezeki mereka seindah musim penghujan. Besar sekali. Apapun yang diposting itu laku kok. Serius. Apapun yang diposting itu laku. Peringkat silver, gold, pearl. Maka ketika Anda sudah punya calon mitra, Anda lihat aja. Anda cukup kasih sedikit teknik penjualan, Anda supply produk, mereka akan giat sekali. Cuman ketika mereka nanti sudah pearl manager, nah ini dia. Jangan sampai mereka nanti kebablasan karena mayoritas jaringan saya yang rontok itu peringkat pearl manager. Begitu sedang ganas-ganasnya, penghasilan mereka gede sekali. Akhirnya gaya hidupnya hedon. Kemudian produk mulai tabungan dia mulai diincar orang dan mulai dipinjam-pinjam. Akhirnya konfliknya dengan teman mereka sendiri. Maka ketika Anda nanti pearl manager, saya harapkan Anda itu ngincernya itu bukan diamond tapi EDD. Karena kalau EDD itu syaratnya punya 6 pearl manager. Artinya Anda punya 6 orang yang benar-benar ini sedang dikasih rezeki yang sangat hebat sekali itu. Memiliki daya closing spektakuler. Dan kalau perlu Anda punya cadangan di bawahnya.
Misalkan Anda punya kaki A. Di A ini Anda harus segera menemukan 3 orang sebagai cadangan kalau nanti si A berhenti dari NASA. Jangan pernah menyerahkan satu grup besar Anda hanya pada satu orang goal manager atau pearl manager. Ingat, orang ini baru pinter jualan, tapi dia belum leader. Leadernya baru disebutkan calon leader, tapi leadershipnya belum muncul. Belum muncul. Kalau Anda punya pearl manager, segera ambil bawahnya minimal 3 orang yang akan Anda cetak menjadi 3 pearl manager. Ingat, 3 orang nanti sedang ganas-ganasnya loh. Ini 3 orang ini akan ganas-ganasnya tahun depan di saat sponsornya ini sudah mulai letoy. Saya melakukan itu. Saya dulu mempercayakan pada frontline. Saya dulu mempercayakan pasukan di bawahnya digarap oleh frontline saya. Apa yang terjadi? Nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Karena yang bicarakan hanya sekedar omset, yang dibicarakan sekedar produk. Tidak diajarkan dream yang lebih tinggi. Tidak diajarkan visi yang lebih luas. Visi yang lebih panjang, enggak. Yang diajarkan hanya omset, nyetak omset terus. Hanya diajari sales terus. Maka enaknya apa enaknya? Enaknya kalau kita punya 6 kaki dan kita gali di kedalamannya ketemu serepnya itu masing-masing 3, berarti ada 18. Bapak Ibu, kalau ada 18 orang Anda masukkan ke master seller, kira-kira jadi apa? Akan jadi master seller semua itu. Mereka akan jadi master seller semua. Dan mereka sedang dikasih rezeki besar-besarnya itu. Maka supaya kita mendapatkan bonus yang sangat signifikan ya. Misalkan begini, rabat pengembangan bisa untuk makan. Ya, rabat pengembangan bisa kita gunakan untuk makan. Kalau punya 6 kaki, maka rabat pengembangan ini bisa menyelesaikan urusan makan. Biaya makan selesai. Rabat karir. Rabat karir kalau kita punya 6 kaki, itu bisa ngurusi urusan kontrak rumah. Itu rabat karir. Rabat kepemimpinan. Rabat kepemimpinan itu kalau kita punya 6 kaki, maka Anda bisa menggunakan rabat kepemimpinan tadi untuk beli mobil. Anda bisa nabung rabat kepemimpinan Anda dalam waktu 1 tahun Anda bisa beli mobil. Jadi rabat pengembangan untuk makan setiap hari, rabat karir ini untuk biaya sekolah anak, rabat kepemimpinan ini bisa untuk beli impian Anda. Kemudian Anda incar rabat yang lain. Karena masih ada rabat breakaway. Rabat breakaway saya itu jumlahnya terbesar kedua setelah rabat kepemimpinan. Jadi bonus terbesar saya, pertama, rabat kepemimpinan yang di NASA ya. Di NASA itu rabat terbesar ada di rabat kepemimpinan. Rabat terbesar kedua namanya rabat breakaway. Rabat terbesar yang ketiga, ini rabat kualifikasi. Yang terakhir terbesar adalah rabat pengembangan. Yang tadinya paling besar sekarang malah paling kecil. Bayangkan rabat pengembangan saya sekarang 1,6. 1,6 itu kalau ketika saya peringkat gold manager kan cukup untuk makan, ya kan? Cukup. Karena kepemimpinannya masih kecil, makanya rabat pengembangannya bisa untuk makan.
Tapi sekarang rabat pengembangan saya hanya 1,6, rabat karir saya 2,3, tapi rabat kepemimpinan saya 20 juta. Rabat kualifikasi saya semuanya di atas 2,6. Pada rabat kepemimpinan itu hitungannya begini, hitungan gampangnya. Setiap ada pel manager baru ya. Ini dia, rabat kepemimpinan itu versi saya loh ya. Kalau Anda punya pel manager, Anda dapat rabat kepemimpinan. Dan jumlahnya cantik. Setiap ada pel manager, ya, setiap ada pel manager, Anda dapat 400.000 rupiah. Maka sekarang tinggal ngitung di kedalaman ada berapa pel manager. Sampel kan? Marketing plan saya itu nggak sulit-sulit kok. Kalau saya punya 20 ya, saya punya 20 pel manager yang sedang dikaruniai kemampuan closing ya. Kalau saya punya 20 pel manager, maka saya mendapatkan 400.000. 400.000 dikalikan 20 orang, ketemunya berapa itu? Serem kan? Jarang tahu yang tahu hal ini. Jarang sekali. Jarang sekali ada orang yang membedah tentang bonus, tentang marketing plan versi Sinduni. Jarang sekali. Jarang sekali. Maka kejarlah rabat kepemimpinan. Jangan kita sibuk untuk mencari rabat pengembangan. Anda jualan macam-macam, kemudian poinnya ditata sedemikian rupa, hanya menghasilkan gold manager palsu. Atau kalau Pak Ali nyebutnya peringkat by design. Menduduki peringkat karena settingan. Nah, boleh lakukan kalau hanya mengejar pin, boleh. Kalau hanya mengejar peringkat diamond, boleh. Tapi kalau betul-betul profesi, nah ini dia. Kalau benar-benar profesi, seorang diamond itu ya minimalnya 20 juta. Peringkat EDD itu minimalnya 35 juta. Peringkat double diamond itu minimalnya 50 juta. Maka pekerjaan kita adalah kita harus bekerja mencetak gold manager menjadi pel manager. Karena ngitungnya kita duit, ya kan? Kita kepengen kerja keras itu mendapatkan penghasilan. Demikian juga dengan saya live, saya punya grup Facebook ini. Harapan saya satu orang yang ikut itu dia menjadi pel manager. Pel manager yang gentle gitu ya. Coba kalau sekarang ini ada 200 orang. 200 orang berarti ada 200 pel manager. Pel manager omsetnya 20.000. Ya kan? 20.000. Grup saya ini ada 200 orang. 200 orang kalikan 20.000 ketemunya berapa? Berapa, Bu? Bu? 200 kalikan 20.000. Iya. Nah, grup saya ini saja, grup Facebook saya ini saja, ini bisa menghasilkan 4 juta poin. Kalau masing-masing Anda bisa menyerap informasi saya, bisa meng-create atau bisa menerjemahkan omongan saya, dan Anda betul-betul bisa menjadi seorang pel manager yang qualified. Grup ini bisa menghasilkan 4 juta poin. Simpel sekali kan? Nah sekarang kalau 4 ada 200 Bu, 200 pel manager dikalikan 400.000. 200 kalikan 400.000. Target saya
Grup ini menghasilkan 80 juta untuk rabat kepemimpinannya. Grup ini bisa menghasilkan rabat kepemimpinan untuk saya. Bukan. Jadi ini Bu, 400.000 dikalikan 200. 400.000 itu 1.000 kalikan 200. 80 juta, betul. Dari grup ini saya mentargetkan kalau masing-masing ini People Manager 20.000 poin, saya dapat 80 juta ini. Gila kan? Dapat 80 juta karena omsetnya itu 4 juta poin. Berarti berapa persennya kan gitu. Nah, sebetulnya kita bisa mengira-ira kalau kita melakukan ini, maka penghasilan kita begini. Kalau kita melakukan ini, saya melakukan ini, nanti hasilnya seperti ini. Dengan marketing plan yang ada, kita bisa mengoptimalkan penghasilan kita. Tapi kalau kita merem, kita nggak ngerti marketing plan, ya kita hanya sales saja. Nanti kita akan menggampangkan. Toh hanya postingannya hanya copy paste. Alah, yang penting aktif deh. Yang penting ketika ada live itu salam, kemudian waalaikumsalam. Tidak perlu pakai macam-macam. Toh aku hanya kepengen jualanku laris, hanya kepengen terlihat kalau aku distributor aktif. Orang sukses itu jelas aktif, tapi aktif saja tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kita harus memiliki yang namanya etos kerja yang luar biasa. Kita harus memiliki effort yang luar biasa. Kita harus memiliki dream yang benar-benar dream. Terus terang aja kalau saya flashback ya, saya itu tidak ada waktu saya yang saya sia-siakan, itu enggak ada. Semua waktu saya gunakan untuk bisnis ini. Karena saya berkarir secara serius. Dan saya tunjukkan, bonus saya itu grafiknya naik terus. Kenaikannya itu selalu lebih tinggi dari kebutuhan. Penghasilan kita di NASA itu grafiknya begini. Semakin naik kebutuhan kita, maka penghasilan kita selalu saja di atasnya. Jangan sampai penghasilan kita itu naik kemudian flat, datar. Nanti kesundul dengan kebutuhan, karena kebutuhan kita itu nggak bisa berkurang, nggak bisa. Namanya kebutuhan itu nggak bisa. Kebutuhan itu nggak ada grafiknya, adanya naik terus. Tapi kalau penjualan itu ada grafiknya, naik turun, ya. Grafik penjualan kurvanya itu naik turun. Tapi kalau grafik kebutuhan naik terus. Nah, saya kepengen sekali Bapak Ibu sekalian itu Anda semuanya memiliki penghasilan minimal seperti saya. Lalu kalau ada 200 distributor ya, semua di antara Anda penghasilan Anda 40 juta katakanlah. Penghasilan Anda 40 juta. Berarti ada 200 orang yang masing-masing punya penghasilan 40 juta. Anda terima 40 juta, paling saya hanya terima sekitar 150 atau 160 juta. Dan pekerjaan kita apakah tambah berat? Oh tidak. Pekerjaan saya makin lama makin enteng. Paling berat itu kalau kita harus posting, kemudian kita harus japri, ya, kita harus packing, kemudian kirim. Itu paling berat.
Itu berat sekali. Karena kita akan jadi karyawan 100% ya. Itu akan jadi karyawan 100%, bahkan lebih berat daripada karyawan itu sendiri. Maka kalau Anda sekarang sudah laris ya, karena kalau Anda silver manajernya itu benar ya, silver manajernya itu benar-benar berkualitas gitu ya. Laba eceran Anda setiap bulan itu tidak kurang dari 5 juta. Kalau silver manager Anda itu benar dan Anda memang benar-benar berkualitas sekualitas silver manager, maka laba eceran Anda tidak mungkin kurang dari 5 juta. Kalau Anda gold manager dan gold manager Anda itu benar dan memang Anda berkualitas seperti gold manager peringkat Anda tadi, maka laba eceran Anda itu tidak mungkin kurang dari 8 juta. Tapi kalau Anda gold manager, laba eceran Anda masih di bawah 8 juta, berarti peringkatnya gold, tetapi kualitasnya silver manager. Karena saya dulu begitu. Saya tuh punya parameter yang aneh. Saya lihat orang seperti ini kok bisa opsinya sekian. Wow, dia memang penghasil laba ecerannya itu bisa 10 juta. Oh, berarti orang ini meskipun peringkatnya masih silver manager, tetapi derajat dan kualitasnya ini seperti pearl manager. Karena pearl manager itu setahu saya ya, pearl manager yang berkualitas itu bisa punya laba eceran itu tidak kurang dari 10 juta. Bahkan saya dulu pernah 20 juta itu. Bahkan 20 juta pun dalam waktu seminggu itu saya pernah. Tapi ratanya ketika saya pearl manager itu rata setiap bulannya saya dapat penghasilan minimalnya 20 juta. Di luar bonus. Karena kalau pearl manager itu kalau ngomongkan bonus itu ya masih agak belum membanggakan lah. Udah cukup tapi belum membanggakan. Jadi itu saja ya. Semoga Anda makin panas karena Anda setiap hari lihat saya piknik terus. Saya piknik satu hari di keliling ke Purwokerto dan hari ini di Cirebon, dan besok siang kami akan ke Subang menengok mertua saya karena mertua saya sudah ini punya problem dengan kaki. Beliau punya pengeroposan tulang ternyata dan sudah nggak bisa berjalan, dan beliau betul-betul kangen dengan cucu-cucunya. Maka besok siang saya akan mengunjungi mertua saya. Dan saya akan tinggal di sana selama 10 hari. Dan nanti saya akan live di sana. Dan di rumah mertua saya nanti, Anda nanti bisa tahu rumah mertua saya apakah megah, mewah. Enggak. Sederhana sekali. Saya tidak pernah membiayai mertua saya untuk membangun rumah merombak total, enggak. Tidak. Saya tidak seperti yang lain. Tapi saya memberikan kualitas waktu maupun nilai tambah yang lain daripada tetangga-tetangga yang lain. Dan besok saya akan live di sana. Saya akan baca buku di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Keep fighting spirit. Never give up dan go crown diamond. Selamat pagi. Kopiku? Itu udah. Oh, nanti mati loh sininya.